Oke, selamat siang. Di sini sudah bergabung para narasumber yang akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan pengembangan UMKM di Provinsi Kalimantan Tengah khususnya dan UMKM secara nasional. Sudah ada Direktur Utama Bank Pembangunan Kalteng, ada Bapak Iyayah Diasmono yang sudah standby. Selamat siang menjelang sore, Pak. Selamat siang, Mas. Oke, selamat siang. Kemudian ada dari Kepala Cabang Bank BNI Palangkaraya sudah bergabung dengan kita juga, ada Pak Masli Pansah. Selamat siang menjelang sore Pak Masli. Kemudian ada pelaku UMKM yang juga Direktur Eksekutif Tempo.co, ada Mas Burhan Salihin yang sudah bergabung dengan kita juga. Selamat siang Mas Burhan. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terakhir yang akan menjadi narasumber di acara webinar di siang menjelang sore hari ini ada BUMN kreatif dari Pangkalan Bun, Mas Siswanto. Selamat siang menjelang sore, Mas Siswanto. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di acara sore hari ini, saya juga mendapat informasi telah bergabung di dalam Zoom webinar hari ini ada Bapak Rudi, Pak Rodi ya, Pak Rodi Kadis Kominfo Kota Waringin Barat ya. Kemudian ada dari Disperindak.Kop Kota Waringin Barat juga sudah join, mudah-mudahan sudah join juga bersama kita pada siang menjelang sore hari ini. Terima kasih telah bergabung. Saya akan mencoba memulai diskusi kita hari ini dari kondisi UMKM yang ada di Indonesia khususnya. Saat ini berdasarkan data Bank Indonesia, ada sekitar 62 juta unit UMKM yang ada di Indonesia. Kemudian sekitar 116 juta orang yang dipekerjakan di UMKM, itu sekitar 80% dari seluruh tenaga kerja yang ada di Indonesia. UMKM berkontribusi sebesar 60% terhadap PDB Indonesia. Kemudian UMKM juga sudah merambah ke pasar luar negeri. Namun dalam kondisi sekarang UMKM semakin terpuruk. Itu akibat terjadinya pandemi COVID-19. Banyak pelaku UMKM yang kebingungan, usaha yang dijalankan tersendat, bahkan ada yang memutuskan untuk menutup usaha. COVID-19 mempersempit ruang gerak pelaku UMKM. Saat ini di Indonesia mengalami krisis yang hampir sama, tapi tidak sama dengan 1998. Mohon maaf, saat Indonesia mengalami krisis moneter 1998, UMKM terbukti tangguh, bahkan menjadi penyangga ekonomi nasional, menyerap tenaga kerja dan menggerakkan perekonomian. Tahun 2008, masa krisis keuangan global, UKM tetap kuat menopang perekonomian nasional. 2 kali krisis ekonomi, sektor UMKM menjadi pahlawan ekonomi Indonesia. Tetapi tetap saat sekarang ini tidak bisa menahan krisis yang disebabkan oleh COVID-19. UMKM justru menjadi sektor yang paling rentan terhadap krisis ekonomi akibat COVID-19. Pandemi menerpa tanah air, UMKM menjadi salah satu sektor usaha terpuruk dan turut membuat roda ekonomi berjalan lamban. Nah, akibat pandemi itu Presiden Joko Widodo sudah merealokasi APBN dan APBD. Salah satunya adalah insentif untuk pelaku usaha dan
UMKM. Kebijakan itu menjadi stimulus menjaga mempertahankan imunitas sosial ekonomi masyarakat. Baik, begitu bayangannya kondisi UMKM yang ada di Indonesia saat ini, termasuk di Provinsi Kalimantan Tengah. Tentunya kita juga tidak bisa hanya berpedoman pada informasi-informasi yang kita dapatkan terkait dengan perkembangan pelaku UMKM baik di Indonesia maupun di Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk itu, pada kesempatan pertama hari ini di webinar kita pada siang menjelang sore hari ini dengan tema UMKM bangkit di tengah pandemi COVID-19, saya memberikan kesempatan pertama untuk memberikan pandangannya terhadap kondisi UMKM yang ada di Indonesia. Baik, kesempatan pertama ini akan saya berikan kepada Bapak Burhan Solihin, pelaku UMKM yang juga Direktur Eksekutif Tempo.co, untuk memberikan pandangannya bagaimana situasi usaha yang dilakoni UMKM di tengah pandemi. Bagaimana krisis menerpanya dan bagaimana juga cara UMKM untuk bisa bangkit kembali menggerakkan roda ekonomi di Indonesia. Kepada Pak Burhan Solihin kami persilakan waktunya. Baik, Pak Burhan. Cek. Cek, gimana? Sudah terdengar? Baik, oke. Oke. Ya, mohon maaf tadi mikrofonnya belum sempat dinyalain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore buat teman-teman semua. Memang pandemi ini pukulan bagi kita semua yang bergerak di dunia ekonomi. Sebenarnya yang terkena tidak hanya di kalangan UKM, tapi juga kalangan menengah, besar, dan segala macam. Namun sebenarnya bagi para pemain, terutama bisnis UKM, melihatnya harus dilihat dari sisi ini memang ujian kita, kan itu. Nah, dalam menghadapi turnaround bisnis ini, ya, yang biasanya kita lakukan, kita akan melihat dari sisi lihat sektor-sektor mana sih yang akan banyak terpukul dari krisis ini, kan itu kan. Dan mana sektor yang biasa-biasa aja atau mungkin terus sedikit, atau sektor mana yang justru melejit, kan gitu. Jadi memang kita tidak bisa mengeneralisir bahwa sektor UKM ini semua terkena pandemi. Nah, dalam beberapa bulan terakhir lah ya, 2-3 bulan terakhir selama pandemi ini ada, kebetulan saya juga bertemu dengan para pemain bisnis UKM. UKM ini kan mungkin kita harus sedikit ubah mindset-nya ya. UKM itu bukan usaha kecil dan menengah ya Bapak Ibu ya, tapi UKM ini usaha kecil menengah yang miliaran, jadi M-nya itu miliaran. Jadi kita berharap bisa ke sana. Nah, ternyata ada beberapa sektor-sektor yang di saat pandemi ini justru malah tumbuh. Ini contoh ya, ada seorang kawan saya yang memang selama ini dia bergerak di bisnis online. Jadi penjualannya lewat online, biasanya memasang iklan di Facebook atau di Google Ads, dan biasanya dulu dia berjualan ke lebih 192 negara, kan itu. Nah, kemudian bahan bakunya bisa mengambil dulu yang paling murah ada di Cina, jadi bahan bakunya dari Cina. Nah, ketika pandemi ini terjadi, nah sebenarnya sebelum pandemi terjadi, dia sudah melihat perubahan peta ekonomi, pertempuran antara Cina dan Amerika itu akan mengubah, maka dia kemudian lebih memfokuskan lagi di Indonesia. Jadi dulu Indonesia pasarnya hanya 10% dari total omsetnya, nah sekarang dia lebih dari 50 atau 60%. Nah, dia menjual apa saja, jadi dia mulai menjual baju, peralatan dapur, tentu peralatan yang dapur yang untuk kalangan kelas menengah ya, misalnya seperti kayak alat untuk membuat lontong yang dari logam, nah seperti itu, jadi pokoknya yang unik-unik. Nah, ternyata itu justru penjualannya itu omsetnya naiknya itu gila-gilaan, kata dia, bisa hampir lebih dari
50% atau sampai 100% kan itu. Nah, kenapa bisa demikian? Karena memang dia melihat ketika ada pandemi ini kan pasar, mal itu kan ditutup ya. Maka habit atau kebiasaan orang untuk berbelanja itu berubah kan gitu kan. Jadi terutama untuk yang kota-kota atau daerah-daerah yang tadinya itu belum terbiasa belanja online, tiba-tiba dipaksa untuk belanja online kan. Beli makanan, ya itu kalau itu mungkin sudah sering dengan GoFood dan segala macam. Tapi yang beli baju biasanya kan ke pasar atau ke mall. Nah ini dia pindah. Nah itu dia tangkap kan gitu kan. Dan omsetnya memang dalam 1 bulan itu dia bisa menjual daster itu sebanyak 50.000 unit kan gitu kan. Kalau harganya sekitar 200.000, ya banyak lah ya. Makanya usaha kecil miliaran gitu kan. Dan dia mengoperasikannya dari ya kota kecil lah, bukan Jakarta, tapi dia mengoperasikannya dari Bantul gitu. Nah ini jadi peluang kalau kita lihat jangan cuman melihat bahwa pandemi ini memukul UKM, tapi ternyata ada juga sektor yang naik. Tentu ada sektor yang agak sedikit turun misalnya, yang bisnisnya itu bisnis misalnya kayak kuliner. Kuliner ini kan setiap saat tetap dibutuhkan orang butuh beli. Mungkin bedanya kalau dulu orang harus nongkrong di kafe, kemudian kongko dan segala macam. Nah, kayak di Jakarta, di Bandung, di Surabaya itu trennya berubah gitu kan. Jadi misalnya orang tetap ngopi kan gitu kan, tapi ngopinya adalah dengan membeli kopi lewat ojek online atau perusahaan kurir, karena di Jakarta juga ada kurir khusus makanan yang bukan ojek online ya, bukan Grab, bukan GoFood, yang dia bisa kirim barang itu sejauh katakanlah 30 kilo itu hanya dalam waktu 1 hari. Jadi pagi dikirim, sore sudah sampai. Jadi, nah itu menjadi satu alternatif. Dan mereka menjualnya misalnya kalau kita lihat misalnya kopi tuku di mungkin Bapak Ibu di Jakarta di Kota Waringin atau di Kalteng ini sudah sering. Kopi tuku ini adalah salah satu pelopor es kopi susu yang sempat dikunjungi Pak Presiden Jokowi. Nah itu selama pandemi itu justru omsetnya naik. Nah penjualan kopinya tidak hanya melalui dari outletnya, tapi melalui toko online yang dulu sama sekali tidak bisa kita bayangkan. Misalnya jualan kopi seger nih ya, kopi, nah ukurannya juga ukuran yang 1 liter, kan itu ukurannya gede 1 liter, jadi karena kenapa 1 liter ya, karena supaya volumenya yang terjual lebih banyak. Itu dia jual melalui marketplace seperti kayak Tokopedia. Jadi 1 bulan itu dia bisa menjual 15.000 liter, 15.000 botol kan itu. Jadi memang ini tergantung pada kreativitas kita kan gitu kan. Bahwa tentu tadi saya bilang kan sektor yang naik adalah terutama sektor yang banyak mengandalkan yang dia sudah siap dengan bisnis online kan itu. Jadi walaupun dia punya toko, punya kafe, tapi dia udah siap dengan bisnis online, maka itu naik. Tapi ada juga bisnis yang tadi tetap aja kuliner, misalnya kebetulan saya sendiri juga punya mainan, punya warung ayam geprek juga, cabangnya selama 4 tahun ini sebanyak 25 sudah saya kembangkan. Nah ketika pandemi ini kita juga agak takut-takut, wah ini turunnya seberapa? Turun sih kan gitu kan. Kuliner turun 30-40%-an lah kira-kira omsetnya. Tapi itu kalau kita memang dari awal merancang bisnis kita itu sehat, ya insya Allah alhamdulillah sih bisnis UKM saya itu nggak harus melakukan PHK. Nah, ketika kita tinggal bertahan aja 2 bulan, di Jakarta kan diadakan PSBB pembatasan skala besar itu 2 bulan, habis itu PSBB transisi. Nah, ketika PSBB transisi kulinernya itu udah naik lagi, gitu. Jadi, nah tentu nanti ada sektor yang sangat terpukul, ini adalah sektor terutama seperti kayak pariwisata misalnya kan gitu kan. Nah sektor pariwisata ini memang pukulannya cukup berat karena biasanya ada turis datang atau ada wisatawan datang yang berkaitan lah, misalnya seperti kayak hotel, restoran yang mostly konsumennya itu adalah turis, maka itu harus segera berubah gitu kan gitu. Jadi kalau tidak nanti dia akan turun terus.
Jadi sebenarnya kalau kita melihat UKM di masa pandemi, ada yang naik, ada yang